Oke, karena udah 20.07, kita mulai aja ya. Oke, hari ini kita bakal bahas tutorial UAS buat penjal. Sebenarnya tiap tahun mirip-mirip soalnya. Cuma aku nggak tahu mekanisme kayak gimana. Kalau misalnya open laptop, ya nanti paling cuma 60 menit sih dikasihnya. Nanti ada 5 soal. Jadi harus agak cepat ngerjainnya. Oke. Ini untuk soal UAS 2003, ada 5 soal. Yang pertama itu yang kayak kalian kerjain di tugas. Yang damage vector, yang MAK. Terus nomor 2 juga kayak yang di tugas tentang layer optimization. Nomor 3 itu perkasa kaku Aston 93. Tapi ini tentang teorinya yang udah kalian kerjain tugas juga di tugas 9 ya kalau nggak salah. Nah, terus yang keempat itu sedikasi perasaan. Dia nanti bakal dikasih keterangan tempatnya tuh kayak gimana, jelasin tuh lokasi-lokasinya. Nanti pakai perasaan tuh apa, mau pakai antara, mau pakai aku gitu. Nah, itu terus nomor 5 tentang cara ngitung daya dukung tanda dasar. Itu dibahas juga sebenarnya di tutorial sebelumnya. Oke, BTW ini kalau agak berisik, mohon maaf ya, soalnya lagi di luar. Nah, ini buat soalnya tadi kan. Nomor satu, nanti dikasih data kayak di tugas sama kuis sama persis ini. Nggak sama persis. Beda angkanya, cuma cara kerja sama persis. Terus itu nomor dua, ya ini sama juga soalnya, cuma diganti doang angkanya. Nomor tiga, kayak gini, teori yang udah kalian tugas. Terus nomor empat, nah ini dikasihnya kayak gini ya, satunya. Sama nomor lima, seperti itu. Nah, buat nomor satu, ini review aja ya. Review yang tutor sebelumnya. Jadi pertama ngitung dulu buat tiap sumbu. Nanti kan cari L-nya tuh. L tuh dari berat kendaraan yang dikasih di datanya itu. Nah, ini dikalikan dengan si rasio beban sumbunya. Misalnya kalau ini kan 5%, 5%. Jadi buat di depannya 1,5 kali 50%, berarti 0,75. Di belakangnya juga sama gitu. Dan seterusnya. Nanti dikerjain aja. Harusnya kalau boleh atur dulu ya gampang lah, bisa pakai Excel. Terus nanti eh, itu ekuivalen sumbu standar atau Excel ekuivalennya di sini. Nah, itu dari K kali L per 8,16 pangkat 4. 8,16 itu asal dari bulan 18 skip. Karena itu bahan sumber standarnya segitu. Dikonvers dalam ton. Jadi L ini dipakai dalam ton. Nanti K-nya sesuaikan. Kalau misalnya sumbunya tunggal, pakai K-nya sama dengan 1. Kalau untuk sumbunya yang akan mendual, 0,086. Kalau sumbunya tidak dual, 0,01. Nah, ini hasilnya. Nanti habis itu ngitung LP dengan nah ini asumsi bebas ya. Ini kalau aku pakai asumsi jadi sama dengan 0,5 lah. Biar di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya mau diganti C ini berapa terserah. Nah, LP itu dari sigma LAR kali CI kali AE. Hmm. Ntar diulang-ulang aja sampai skenario 3. Nanti skenario ini berarti yang ketiga kalau yang di sini. Itu. Karena dia paling gede si Excel equivalennya. Apa cesalnya itu. Nah, nanti kalau kalau misalnya udah lupa-lupa lagi, nanti silakan cek ke PT tutorial 3 buat langkah lebih jelasnya. Itu ya. Oke, ini buat yang nomor 2 juga mirip-mirip. Pakai rumus ITP sama dengan sigma A kali D. Tuh, ini keterangannya nanti dibaca sendiri. Terus nanti kalau di soal itu kan cuma 3 lapis, berarti A1 D1, A2 D2, A3 D3. Nanti soalnya itu dengan tebal minimumnya dengan nilai yang pada tabel. Terus nanti didapat tebal minimumnya yang kepilih itu pas disesuaikan nama yang tabel itu saya segini nilainya. D1-nya 10, D2-nya 20, D3-nya 15. Nanti diasumsiin aja tuh si subbase-nya karena dia kan paling kecil perbandingannya. Berarti dia jadi satu satuan harga. Sementara kalau yang base-nya itu kan 3 kali lipatnya, berarti 3 satuan harga. Sementara kalau yang surface itu 10 kali lipat dari si base, berarti 3 kali 10, jadi 30. Tuh. Nanti tinggal pakai solver, nanti dapatnya segini. Dia tuh dia mentoknya di 13. Kalau pakai si tadi si minimumnya kayak gini. Nah, jadi
karena nggak bisa mencapai ITP 12 kayak konsen itu, ya udah pakai 13. Nanti harga totalnya di mention juga bahwa harga totalnya adalah 375 gitu. Harga totalnya dari harga satuan dikalikan dengan C tebalnya. Nah, tapi mungkin nanti satu kelas disepakatin aja. Kalian mau pakai yang dari soal aja, atau mau pakai sekalian yang dari tabel juga disesuaikan sama tabel. Dan nanti nggak beda-beda tuh. Jadi kalau misalnya pakai dari soal aja, nanti nggak usah sesuaiin lagi sama yang tabel tuh. Langsung aja pakai dari soal 10, 10 berapa sama berapa gitu tadi. Tuh. Tapi kalau pakai dari tabel ya kayak gini hasilnya. Kalau pakai yang dari soal, kalau nggak salah bisa sampai 12 ini. Jadi nanti kalian silakan sepakatin aja satu kelas mau pakai yang disesuaikan sama tabel atau yang enggak, usah yang dari soal langsung gitu. Jangan beda-beda, takutnya ntar nilai juga beda gitu ya. Sampai sudah mau tanya dulu nggak buat review ya tadi? Aku tunggu sampai 14 nih. Oke, karena belum ada, aku lanjut dulu ya. Berikutnya buat yang perasaan aku, ini tinggal pakai jet yang sebenarnya kopas efeknya doang sih. Jadi di sini yang pertama itu terkait dengan umur rencana. Nanti ini jawabannya betul, ini panjang banget, jadi silakan disingkat-singkat sendiri aja ya. Kalau misalnya disalin semua kayaknya nggak bakal cukup waktunya. Terutama yang tabel-tabel ini. Nah, umum rencana itu tentang periode waktu adalah struktur kekerasan dan seterusnya. Nanti tabelnya seperti berikut. Jadi untuk kondisi jalan yang berbeda, si umur rencana juga harusnya beda-beda. Intinya seperti itu. Terus lalu lintasnya pakai rumus yang si W18. Jadi DL W18 itu. LR SL faktor kali 365 gitu. Nah, terus nanti si reliabilitas itu dari eh dari yang ini, dari si fungsi jalannya. Kalau misal jalannya jalan tol, berarti dia harus lebih tinggi sih reliabilitasnya. Karena jalan tol itu kan menyangkut kecepatan kendaraan yang lebih tinggi, makanya harus lebih tinggi reliabilitasnya dan seterusnya. Makin apa, klasifikasi jalan makin rendah, berarti reliabilitasnya juga nggak harus tinggi-tinggi gitu. Karena kan yang melintas itu kan juga rendah, dan makin ke lokal tuh makin tidak, makin bukan kendaraan niaga lah gitu. Itu terus lanjut ke serviceability. Oh sorry, oh ya benar. Sorry. Tadi harusnya ada ZR dulu. Nah, ZR itu dari tadi yang dipilih ini, nanti dari sini. Nanti baru nentuin ZR, itu ya. Terus nanti kinerja jalan tuh dari ASTO aja langsung pakai tuh P0 4,5. Kalau P terminus itu 2,5 untuk jalan layar, atau enggak 2 untuk jalan lalu lintas rendah. Terus nanti rumusnya seperti ini. Delta PSI P0 min P minus. Ini ya ini dari kuesioner sebenarnya. Tapi ya kalau mau masukin masukin aja. Tapi kalau enggak nggak usah juga. Sesempatnya aja masukinnya seberapa banyak kalian bisanya, ya silakan dimasukin. Tapi jangan kelamaan di soal ini. Terus mobilitas beton kayak gini persamaannya langsung aja masukin. EC itu modulusnya, terus FC prime itu kotakannya dalam PSI. Tapi kalau misalnya nggak kalau misalnya dalam MPA berarti aku lupa rumusnya apa. Nah, tapi pakai aja yang PSI ini. Karena di apa di Astra itu ngitungnya banyak kan pakai PSI. Nah, kalau yang kemarin aku mention ya, kalau misalnya datanya nggak ada, silakan pakai C-nya itu 27,5 MPa atau kotakannya 31,5 MPa gitu. Ini ya silakan kalau masuknya, kalau nggak ya. Terus ini buat tak efektif atau modus standar efektif, itu intinya adalah buat nentuin si kontribusi standarnya.
So, ya itu intinya lah. Intinya si kalau misalnya mau pakai perasaan kaku, si modus resonansi dasar itu harus cukup lah gitu. Karena modulusnya itu adalah modal buat bikin perasaan kaku si si pondasi dasar itu. Terus ada SC prime. SC prime itu adalah kontur tarik keton. Itu adalah nilai rata dari hasil uji 3 point loading gitu. Terus ada juga CD atau koefisien drainase. Jadi si drainase ini sangat menentukan ya. Nah, ini kan ada yang berapa itu, ada baik sekali, baik cukup, bla bla bla. Nanti berarti itu untuk waktu yang berbeda-beda. Kalau misalnya baik sekali berarti 2 jam udah kering. Tapi kalau baik doang 1 hari baru kering. Kalau misalnya buruk banget, nah itu berarti nggak kering-kering tuh. Itu. Karena sekali lagi air itu adalah musuh dari pavement ya. Jadi kalau misalnya keringnya makin lama itu makin nggak bagus, makin cepat rusak nanti pavement. Nanti persentasenya pakai rumus yang ini, kayak H efektif bla bla bla. Nanti ini juga tabelnya seperti ini. Kayak ini nggak usah dimasukin deh, karena banyak banget. Paling rumus-rumusnya aja sih. Terus koefisien penyalur beban atau J itu nanti disesuaikan dengan jenis bahunya apa yang pertama-tama. Terus apakah dia punya alat penyalur beban atau enggak. Kalau punya device-nya berarti berarti ini pilih yang kalau misalnya enggak ya berarti pilih yang enggak. Sama tergantung juga sama jenis perkerasannya apa. Dia CRCP atau beton sambungan tak bertulang dan bertulang. Nah, ini buat soal B-nya itu tentang eh, faktor mana sih yang paling penting atau paling menentukan untuk si perhitungan perkerasan aku, tebal perkerasan aku. Ini ini soal tugas sebenarnya ini aku bahas soal tugas sih, cuma ya nggak apa-apa lah. Nanti tinggal kalian salin aja. Nah, si W18 ini adalah yang paling menentukan gitu, karena dia kan di kiri sendiri ya. Tuh, jadi dia kalau misalnya berubah berubah itu nanti yang lain bakal sensitif sama yang si W18 ini gitu. Nah, di kanan itu kan banyak variabel D. Jadi makanya dia itu mendukung teori kita juga bahwa si W18 itu yang paling berpengaruh. Itu. Secara konsep juga ini kan perkasan itu kan dibuatnya buat menerima ban lalu lintas. Makanya eh, itu kan bakal tergantung sama berapa sih ban lalu lintas yang melintasi di jalan kita, berapa repetisi yang lewat jalan kita gitu. Ya, oke. Buat soal C, nah di sini disebut bahwa si kuat itu lebih menentukan dibandingkan eh, kuat tekan ya kalau nggak salah ya, dibandingkan kuat tekan. Nah, di situ adalah karena kontur itu digunakan sebagai kriteria kelelahan atau fatigue, yang berarti dia jadi kontratak kalau ban lalu lintas itu berupa ban yang siklik. Ya, ban lalu lintas itu kan ban siklik ya, karena dia kan selalu berulang tiap kali ada yang melintas, berarti dia tuh kebeban gitu. Nah, kalau di praksi aku itu urutannya eh, ada kompresif serta flexural stress. Tapi si rasio kompresif stressnya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang flexural. Jadi si tegangan hasil dari tekanan yang dihasilkan oleh si kendaraannya itu nggak seberapa dibandingkan si apa lendutan yang dihasilkan apa atas tegangan karena lendutan. Nah, lalu pengujian kotakannya itu juga itu kan secara aksial lah kalau misalkan tekan. Kalau misalkan tekan beton, nah, itu misalnya nih betonnya. Nah, itu kan kalian kalau misal tekan dari sini harusnya gitu. Sementara kalau misalnya kontur kan dari sini, nanti di sini dikasih tumpuan. Ya begitulah intinya. Nah, kalau yang si kotakan ini otomatis dia bakal ngasilin si nilai yang lebih gede dibandingkan atau nilai tahanan yang lebih gede dibandingkan yang si lentur ini gitu. Makanya si kuat lentur itu jadi lebih kritis, lebih menentukan si kuat keseluruhannya itu gitu. Makanya kuat lentur itu udah pasti lebih kecil daripada kuat tekan kalau kita uji harusnya. Kecuali kalau pengujiannya nggak benar gitu. Dan pada kenyataan juga si beton perkasan itu kan menerima beban dari atas yang tadi, bukan dari sumbu aksialnya atau dari samping. Tuh, makanya lebih merepresentasikan kondisi
3L di jalannya juga gitu. Lanjut ke soal D. Ini kita nggak pakai CBR, tapi kita pakai K kalau di perkerasan kaku. Nah, itu karena si modulus bahan perkerasan kaku itu biasanya kan dari PCC ya, atau Portland Cement Concrete. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan modulus si aspal. Nah, makanya PCC itu lebih kaku dibandingkan lapisan di bawahnya. Nah, itu mirip juga ataupun dapat dimodalkan pakai gas elastik. Jadi K itu tuh kayak koefisien gas loh, yang dari rumus F sama yang kali X itu loh. Kalau kalian masih ingat persamaannya apa? Sama pegas yang di SMA itu. Hmm, bentar ya. K kali X. Nah, ini. Jadi itu kayak gini di modelinnya. Jadi model pegas. Nanti K-nya itu tuh yang ini. Gitu. Jadi mengasumsikan bahwa kalau misalnya kita bebanin tanahnya itu atau bebanin perkasaan itu, nanti tanah kan juga beban. Nah, tanahnya itu ngasih gaya pegas gitu. Jadi bakal balik lagi ke atas. Jadi nggak melendut terus, tapi bakal ada baliknya. Nah, itu berarti dia modelkan secara elastik. Jadi yang sebagai daya dukung tanahnya itu sikatnya itu, bukan si CBR. Nah, CX-nya ini adalah defleksinya tadi ya, si lendutannya. Oke, jangan jangan sampai kebalik antara lendutan sama deformasi. Lendutan itu adalah sesuatu yang temporary atau dia elastis. Tapi kalau deformasi itu dia sesuatu yang permanen. Jadi kalau deformasi itu nggak bakal balik lagi. Kalau misalkan lihat routing gitu di jalan atau alur gitu yang jalannya udah permanen melendutnya gitu, apa deformasinya gitu. Nah, itu tuh deformasi namanya, bukan lendutan ya. Jadi jangan sampai kebalik. Tuh. Nah, terus mana, ya? Nah, ini. Nah, sama si CBR itu hanya berlaku buat bahan penetrasi sama untuk kedalaman tertentu. Nilai K juga dapat diperoleh dari si plate bearing test. Sehingga kalau misalnya kita pakai K dibandingkan CBR, latihannya bakal lebih tinggi. Gitu. Hmm. Ini buat studi kasus, mungkin ini tiap tahunnya ada yang beda, ada yang sama ya. Jadi nanti lihat aja. Tapi ini jawabannya bisa beda-beda tiap orang juga sebenarnya. Nah, ini mungkin jawaban yang menurut aku ya. Nah, tadi kan dikasih tahu bahwa si tanah daya dukung tanah dasar rendah. Berarti dia cocoknya buat perkerasan kaku ataupun perkerasan lentur, tapi harus yang tebal gitu. Karena kalau misalnya kita lihat tingkat daya tanah dasar rendah itu perlu modulus yang tinggi gitu. Karena kan berarti kan kalau misalnya tingkat daya dukung tanah rendah itu dia tuh nggak bisa menerima beban yang terlalu besar pas di atas tanah dasarnya itu. Nah, itu bisa dikompensasi dengan kita kasih perkerasan pakai modulus yang tinggi atau E-nya tinggi itu, atau kita tebelin si perkerasannya itu. Kalau mau si E-nya tinggi, berarti kita cocoknya pakai perkerasan kaku. Sementara kalau misal eh, tapi kan kalau misalnya pakai perkerasan kaku kadang-kadang suka boros ya. Nah, ini sebenarnya dari optimasi aja sih gitu. Apakah kalau bisa kita pakai untuk dengan tebalan yang lebih tinggi bakal lebih murah, atau kita pakai kaku aja tapi tebalnya nggak setebal yang luntur gitu. Gitu ya. Terus nanti itu supaya kita bisa cukup nih slicing energinya, supaya nanti si tanah dasar itu nggak menerima tegangan yang terlalu gede karena dia dari dukung rendah. Nah, tapi perlu catat juga bahwa kalau misalnya dari dukung tanah dasar itu rendah, kadang-kadang ataupun sering kali itu tanah dasar itu biasanya nggak seragam dari dukungnya. Jadi kalau misalnya CBR satu, nah itu kadang-kadang di sebelahnya tuh bisa berapa setengah ataupun dua gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau rendah itu suka nggak stabil gitu si daya dukungnya. Makanya itu suka nggak cocok buat kertas ngaku. Kalau misalnya mau pakai kertas kaku itu perlu perbaikan dulu. Nah, kadang-kadang perbaikannya itu suka mahal gitu, perbaikan tanahnya. Itu ya. Karena si kaku itu sangat bergantung pada keseragaman dari tuntutan dasarnya. Kalau misalnya nggak seragam, nanti itu bakal langsung failure si kertas ngakunya. Gitu. Jadi sangat sensitif ya. Terus proporsi kendaraan beratnya itu tinggi kalau di. Nah, ini berarti cocoknya untuk kertas ngaku.
Sebenarnya bisa juga pakai platform interpretable sih, cuma kadang-kadang suka nggak efisien, ataupun perbaikannya juga nanti bakal itu ya, bakal bakal sering apa harus sering si pemeliharaan. Nah ini biasanya juga mengindikasikan tingkat overloading yang tinggi gitu. Kayak cocok perkataan aku. Dan si tonton itu kan juga sensitif tuh terhadap overloading tadi yang tadi aku bilang. Makanya nanti suka deformasi permanen ataupun normal. Berarti itu kan penting. Nanti kalau udah kayak gitu berarti jadi failure itu. Makanya harus sering apa dipelihara kalau misalnya kita pakai lentur buat yang proporsi kendaraan berat tinggi gitu. Makanya lebih prefer yang kaku sih sebenarnya. Kalau curahnya rendah itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Jadi kalau misalkan di sekitar rendah itu nggak ada konsiderasi khusus. Mau rendah mau tinggi ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga sih. Yang penting drainasenya itu baik. Kalau misalnya curah hujan tinggi itu nggak terlalu pengaruh juga. Yang penting kita nyediain drainase yang baik. Kalau rendah pun harus menyediakan yang drainase yang baik. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba ada hujan 50 tahunan kan nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi harus disiapin. Walaupun curah hujan rendah biasanya. Nah, ini kalau dia arteri primer, berarti dia tuh kalau arteri itu kan biasanya kecepatan tinggi ya. Makanya kita butuh keras kaku atau perkerasan tur dengan stabilitas yang tinggi. Ini sebenarnya agak ngarah ke campuran sih kalau misalnya kita pakai perkerasan tur. Jadi harus pakai perkerasan tur itu yang eh, punya kekuatan yang tinggi. Dan juga, sorry aku jelasin dari awal. Berarti di sini kalau arteri primer itu volumenya satu tinggi, artinya banyak lintasannya itu banyak. Terus jenis bannya itu juga beragam, artinya ada truk, ada mobil, ada yang lain-lain juga. Dan juga kecepatannya tinggi biasanya. Karena kalau arteri itu biasanya lebih membandingkan si apa namanya? Ya itulah intinya lebih mempertimbangkan si mobilitasnya. Oh ya, lebih mempertimbangkan mobilitasnya dibandingkan aksesibilitasnya. Nah, makanya lebih tinggi kecepatannya. Makanya perlu stabilitas yang tinggi. Kalau stabilitas itu artinya dia bisa menahan beban yang tinggi. Dan juga skid resistance jangan lupa. Harus butuh skid resistance yang cukup. Karena kalau misalnya enggak nanti bakal bahaya tuh, bakal slip-slip kalau kecepatan tinggi. Sehingga nanti punya daya cekar yang baik dalam kecepatan tinggi. Itu terkait dengan safety. Ingat ya, safety bukan security. Safety itu keselamatan. Sorry. Safety itu keselamatan, security itu keamanan. Beda ya. Jadi ini terkait dengan safety. Terus makanya kita bisa milih kaku ataupun lentur yang pakai stabilitas tinggi. Karena pada umumnya si lentur itu punya skid resistance yang lebih baik. Karena dia kan agak itu ya, agak beragam si ukuran agregatnya. Makanya maka teksturnya lebih bagus. Tapi dia nggak lebih eh, tapi dia biasanya itu nggak lebih stabil dibandingkan si perkerasan kaku. Karena kan kaku udah pasti lebih kuat sih biasanya. Karena punya modulus yang lebih tinggi gitu. Nah ini kalau misalnya aku milihnya yang perkerasan kaku dengan catatan bahwa diperlukan pengecekan keseragaman daya dukung tanda dasar dulu. Karena tadi daya dukung tanda dasar kan jelek ya. Nah itu kemungkinan bakal nggak seragam. Makanya sebaiknya dicek dulu, habis itu diperbaiki tanahnya kalau emang hasil tadi butuh perbaikan dengan asumsi bahwa nggak ada constraint terkait modal awal untuk konstruksi kekerasan. Karena kalau pakai kaku itu bisa lebih mahal. Gitu. Nah ini nanti silakan disesuaikan dengan engineering science masing-masing. Hmm, gitu ya guys. Ini buat nomor 5, saya dukung tanda dasar. Yang pertama-tama ini kayak udah ditulis sebelumnya. Nanti diurutin dulu ya apa data CBR-nya. Nanti rutin si frekuensi kumulatifnya. Lalu nanti ini kebetulan datanya itu ya. Data CBR-nya agak bulat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi nggak ada satu koma sekian, 2, sekian nggak ada. Jadi cuma 1, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Makanya lebih lebih mudah nanti kalian gitu. Nggak usah kayak ini juga nggak usah. Nanti cari persentase kumulatifnya berapa. Nanti diplot. Nah, sebenarnya soal itu minta cara grafis, tapi sebenarnya kalau mau lebih akurat bisa interpolasi. Nanti nanti lampir aja interpolasinya. Kalau di pakai grafis tuh sekitar 1,4-an. Karena kita kan susah ya lihatnya kalau di sini. Terus nanti
bisa dibutuhkan yang antikorupsinya. Nanti ini dilampirkan ya. Dari 1 tambah 2 min 1, 7 min 100, 90 min 100, dapat 1,417%. Ini dalam persen ya betul. Itu. Nah, di sini kesimpulannya adalah si CBR wakilnya itu tergolong rendah. Karena cuma 1,4-an itu rendah. Sehingga sebaiknya dilakukan perbaikan pada dasar. Itu. BTW nanti aku bakal kasih Excel-nya tapi setelah kalian ngumpul tugas ya. Untuk Excel si UAC ini. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum lanjut ke Cisnu? Aku tunggu sampai 3, 4. Oke, mungkin boleh lanjut ke Cisna dulu ya. Oke, bentar ya. Oke, mungkin aku mulai aja. Jadi sebenarnya aku mau bahas beberapa soal yang dari tahun lalu. Jadi itu sebenarnya kalau buat variasi soal tahun lalu itu ada beberapa yang udah dibahas di tutor sebelumnya. Kalau aku lihat di soal 2021 itu ada yang soal-soal yang tentang bahan. Itu nanti bisa kalian lihat aja di tutor 1 sama tutor 2 ya. Jadi aku nggak akan ngejelasin lagi yang udah dijelasin gitu. Terus mungkin ini aku bakalan pakai variasi pemilihan perkerasan. Jadi tadi udah dijelasin dikit ya mungkin sama Stefanus buat pemilihan perkerasannya. Mungkin aku bakal jelasin dikit lagi. Jadi yang pertama itu terkait sama parameter daya dukung tanah dasarnya. Itu nanti jadi daya dukung tanah dasarnya dari beberapa soal itu ada yang mungkin aku bagi dua aja, yang rendah sama tinggi. Untuk daya dukung tanah dasar yang sedang itu kalian baiknya masukin ke rendah aja ya, karena buat biar konservatif aja gitu. Jadi kalau buat yang daya dukung tanah dasarnya rendah itu lebih cocok untuk pakai rigid pavement, karena rigid pavement itu nggak terlalu membutuhkan tanah dasar yang kuat, karena pada dasarnya si betonnya itu udah didesain buat nahan tegangan beban di permukaan. Jadi tegangan yang diterima sama tanah dasarnya itu udah kecil karena udah dulu sama uh, sedangkan kalau misal dia punya daya dukung tanah dasar yang tinggi, itu lebih disaranin pakai flexible pavement. Karena fleksibel ini nggak butuh daya dukung tanah yang besar, eh butuh daya dukung tanah yang besar karena dia nggak bisa nerima apa namanya, terima tegangannya gitu loh. Si flexible pavement tuh cuma bisa memperkecil tegangan aja. Jadi di
tanah dasarnya itu tetap masih kena lebih besar dibandingkan si rigid pavement gitu. Dan kenapa lebih disaranin pakai flexible pavement karena secara konstruksi awal flexible pavement ini lebih murah dan juga buat perawatannya tuh lebih gampang gitu. Jadi lebih disaranin dibandingkan kalian pakai rigid pavement kalau daya dukung tanahnya itu tinggi. Terus aku tambahin satu lagi, mungkin ini gak ada di soal mana-mana, cuman dari yang aku pelajarin ya, kalau misal tanah dasarnya itu kurang stabil atau sering terjadi pergerakan, ini lebih disaranin juga pakai flexible pavement. Kenapa? Karena kalau kita pakai rigid pavement itu bakalan lebih rentan buat retak gitu. Sedangkan kalau flexible pavement itu bakalan mungkin terjadi landutan yang masih enggak terlalu mengganggu dibandingkan retakan pada rigid pavement gitu. Terus terkait proporsi kendaraan berat, kalau proporsi kendaraan beratnya rendah, itu of course lebih disaraninnya pakai flexible pavement karena tadi yang aku bilang dia nggak bisa nahan tegan beban tegangan terlalu tinggi dan juga biaya konstruksinya di awal itu lebih murah gitu. Maka bisa pakai flexible pavement. Sorry ya guys kalau ada suara-suara. Terus selanjutnya buat yang proporsi kendaraan beratnya tinggi, itu disaranin pakai rigid pavement. Kenapa? Karena dia bisa nahan beban lebih tinggi dan kekuatan strukturalnya itu lebih besar kayak yang aku bilang tadi. Nah, kalau misal proporsi kendaraan berat, itu apakah boleh pakai rigid pavement? Boleh. Cuman yang tadi yang nggak disaranin karena lebih mahal dan perbaikan rutinnya itu lebih sulit dibandingkan flexible pavement gitu. Terus selanjutnya terkait curah hujan. Nah, kalau curah hujan ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya guys, baik rendah maupun tinggi. Kalau perencanaan drainasenya itu baik, tapi perlu diwaspadai kalau misal dia itu punya permukaan beton, itu bakalan lebih mudah licin karena mikroteksturnya itu biasanya lebih minim dibandingkan yang flexible pavement gitu. Jadi buat apa namanya rigid pavement itu harus lebih diperhatikan supaya nggak terjadi genangan air. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh buat pemilihan. Terus yang terakhir ada kelas jalan. Dari soal tuh aku nemu ada dua, ada kolektor primer sama arteri primer. Nah kalau yang kolektor primer nih volume lalu lintasnya sebenarnya nggak terlalu besar. Terus jalannya itu biasanya masih merupakan jalan lokal, masih di sekitarnya masih ada banyak aktivitas gitu. Masih banyak perumahan, pusat aktivitas gitu masih banyak. Jadi sangat lebih disarankan buat pakai flexible pavement. Selain karena bebannya rendah, dia itu juga bisa menahan vibrasi gitu ya. Jadi nggak terlalu bising gitu. Terus kalau yang kelas jalan yang kedua, yang arteri primer, itu itu biasanya dipakai di jalan antar kota atau jalan antar provinsi dan biasanya lalu lintasnya itu lebih beban lalu lintasnya itu lebih berat, lebih intensif, makanya lebih disaranin buat pakai rigid pavement karena tadi ya lebih ke konsiderasinya lebih ke beratnya. Nah jadi kalau kalian misal diminta buat memilih perkerasan itu sebenarnya konsiderasinya yang paling utama adalah dari beban lalu lintasnya. Beban lalu lintasnya, terus eh, apakah berat, apakah enggak, terus kondisi tanah dasarnya ya kayak tadi. Nah, kalau misal apa namanya, kalau misal tanah dasarnya masih bisa diperbaiki, ya udah berarti beban lalu lintas itu jadi faktor utama yang kalian pakai buat milih si jenis kekerasannya itu. Baru nanti yang terakhir baru curah hujan gitu. Karena curah hujan sebenarnya nggak terlalu penting. Itu sih. Terus ini ada beberapa
perbandingan buat perkerasan lentur sama perkerasan kaku. Ini mungkin udah aku jelasin juga di yang tutor 4 kemarin. Ini juga kalau misal ada kondisi-kondisi lain yang tiba-tiba ditambahin sama Pak Harmin ya, meskipun itu jarang banget, mungkin kalian bisa pakai ini buat perbandingan aja gitu. Oke. Mungkin itu aja kalau dari aku. Mau koreksi dikit tadi harusnya yang si drainase itu makro tekstur ya bukan mikro tekstur. Bener ya? Oh, Iya boleh iya balik itu ke Cis. benar. Makro Nah, tekstur. ya itu ya. Sama yang tadi aku bilang biasanya tuh kalau rendah kata Pak Harmen sih biasanya kalau rendah itu kadang-kadang kurang stabil si tanahnya. Jadi kalau misalnya pakai kaku ya silakan dicek dulu apakah tanahnya stabil atau enggak. Nanti kalian cek kasih catatan aja tuh. Jadi kalau rendah itu bisa pakai yang fleksibel atau bisa pakai yang rigid. Kalau rigid tapi catatannya harus stabil gitu. Nah gitu aja sih. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Mungkin aku tunggu sampai 24 aja. Oke, udah 44. Kita presentasi dulu yuk. Hasnan, Hasnan. Tiga, dua. Oke, gak ada. Lanjut, Akbar. Gak ada. Himawan. Hadir. Oke. Ipon. Hadir Kak. Ya. Wibi. Oke, gak ada. Sania. Hadir Bos. Aura. Gak ada. Erika. Hadir Bos. Siapa nih? Oh ya, Hasnan ada. Izat. Hadir, Bos. Mantap. Bos, tadi Syaf hadir, Ya, Bos. ya. Syaf hadir, Bos. Syaf, Bos. Nah, 02, Bos. sak bos. Siapa nih? Oh, Hidayah. Hadir Bos. Wibi hadir, Bos. Kabar. Jepper. Hadir, Bos. Roni. Hadir, Bos. Ya. Hey. Pede. Hadir, Bos. Kiki. Hadir Bos. Cecil. Ibu. Hadir. Ya. Michael. Ada. Aris. Hadir. Airin. Airin hadir Bos. Nah, Raina. Hadir. Nisa. Ada. Wisesa. Hadir, Bos. Ya. Rich. Fadlir. Hadir Bos. Kopi. Ya, cukup. Nggak ada. Tio. I'm here, Bos. Kopi. Reina hadir Bos. Ya. Maxi ada nggak? Tidak. Nggak ada. Adil Rahmat. Ya. Haikal. Hadir, Bos. Bener nggak tuh? Banir. Hadir, Bos. Nggak hadir.
Agung Ade. Hadir, Bos. Bos, maaf potong bos, Cecil hadir. Ya, sabar ya. Kasih bos. Ya, Tron, Hadir, Bos. Nora, Naura hadir bos. Dafa, Hadir, Bos. Kabandaru, Hadir, Bos. Tony, ada Mirza. Hadir, Bos. Ya, udah ya, ada yang belum dipanggil? Syaf, Bos. Hadir, Syaf, Bos, Bos. Widi hadir, Bos. Oh, Syaf sama Adil hadir, Bos. Syaf, Bos. 02, mana Bos. orangnya? Mana Apa? dia? On cam, Bos, itu. Kampung nih. Ini, Bos. On cam, Bos. On cam, Bos. Hah? Ada orangnya, Syaf. Oh Sama Adil, iya. Bos. Wah, oke mantap. Nomor berapa sih, Pak? Lah, kok nggak di checklist, Bos? Nah, checklist dong, Bos. Mana sih? 002, Bos. 002, Bos. Oh, 2. Yang 45 juga boleh di checklist, Bos, kalau boleh. 45 siapa? 30, Bos. Ya ada. Hadir. 30, Bos. Siapa 30? Adil. Oh, iya. Udah, aman ya? Udah kan? Udah. Ya udah ya. Oke, makasih sekian buat tutornya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tanya aja. Excelnya bakal dikasih setelah ngumpul tugas jam 12 malam harusnya ya. Kalau nggak lupa, kalau lupa diingetin aja. Oke. Sekian buat tutornya. Makasih udah datang. Dadah. Makasih kak. Makasih, Bos. Bis. Makasih bos. Bis.